Persib ini sudah seperti Real Madrid, Los Galacticos. Repot ini, gak gampang ini untuk menentukan starting lineup. Benar. Kemudian Sadil pemain yang bagus, terpaksa ditarik keluar. Dimainkan pemain yang bagus juga, ada Malis, tapi untuk kebutuhan taktik. Oleh Romeni, kabarnya dirumorkan merapat ke Persib Bandung. Masa? Dasarnya adalah dari kriteria ya. Kalau itu kriteria apa tuh? yang paling disebut-sebut orang kan untuk jadi pelatih timnas Indonesia ini harus mengenal karakter sepak bola Indonesia, kultur sepak bola Asia. Ya. Dari dua itu masuk tuh. Tapi Boboto mau nggak, rela nggak? Ya Eliano sekarang main di sini, yang juga gue sebelumnya ngomong, aduh, kenapa masih belum main di sini? Tapi terlalu bagus nih pemain main di sini kalau menurut gue. Oke, balik lagi di Locker Room dan hari ini kita akan ngobrol barengan Bung Binder dan juga Bung Ais yang sudah ada di studio. Sehat ya semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Ini kemarin ada pertandingan seru yang ada insiden kartu merah yang kontroversial antara Persib Bandung berhadapan dengan Persis yang berakhir dengan skor 2-0. Persib Bandung menang meskipun bermain dengan 10 pemain. Gimana kalian melihat pertandingan kemarin? Hah? Ya, gue dulu. Gue aja dong. Ya, kalau Persib bisa menang lawan Persis, ya sebetulnya kalau di atas kertas kan memang mereka lebih kuat ya. Persis memang performanya kurang baik lah di awal musim, baru menang sekali lawan Madura away. Dan ada pressure juga lah dari supporter mereka. Tapi sebetulnya kalau secara permainan, Persis mainnya nggak buruk juga. Mereka berani mengambil inisiatif, menyulitkan para pemain Persib. Possession-nya juga lumayan banyak Possession-nya juga lumayan bagus. Dan mereka juga yang berani bermain dengan garis pertahanan yang agak sedikit tinggi. Dan sebetulnya itu yang diinginkan oleh para pemain Persib. Karena Persib ini yang gue perhatikan, kalau melawan tim yang istilah kerennya itu parkir bus, atau parkir pesawat, atau parkir apalah, panser, atau apa ditaruh, sulit pasti mereka untuk membongkar. Tapi dengan Persis keluar, karena Persis ini kan butuh poin. Mereka ini lagi sulit meraih kemenangan. Jadi, ya mereka berani bermain terbuka, tapi mereka lupa. Persib ini masternya counter attack, bos. Iya, susah. Itu gol pertama itu kan build up dari belakang. Yang Luciano bisa cetak gol. Yang sebetulnya itu bukan situasi yang berbahaya. Ketika shooting Ramon ada deflected, ada bola liar, Luciano bisa cetak gol seperti itu. Dia kan sebetulnya midfielder, Mas. Tapi dia bisa cetak gol seperti itu yang sebetulnya gol-gol yang dicetak oleh striker. Tapi dia sebagai holding midfielder bisa cetak gol seperti itu, wah udah. Persis gue ngelihat dengan kemasukan gol seperti itu, sebetulnya udah agak goyang. Tapi yang sangat disayangkan itu Luciano langsung dapat red card. Untuk pelanggaran yang sebetulnya nggak perlu itu kepada Kodai. Itu memang memberikan angin sedikit kepada Persis, tapi gue melihat secara keseluruhan Persib mau main dengan 10 pemain pun mereka akhirnya nggak dapat banyak gangguan dari para pemain Persis. Walaupun Persis berani keluar menyerang, tapi pressing-pressingnya kalah daripada para pemain Persib. Dan gue pikir layaklah Persib menang dengan skor 2-0. Oke. Bung Ais, artinya bermain dengan 10 pemain nggak ngaruh ya bagi Persib? Iya, karena gue lihat Boyan Hodak nih salah satu kesuksesan cepatnya chemistry Persib di musim ini adalah gaya main Boyan Hodak. Kalau di musim lalu mereka cenderung lebih mementingkan ball possession. Sekarang nih mereka counter, lebih pragmatis. Biarkan lawan pegang bola, biarkan lawan bermain terbuka, kemudian mereka counter, dan itu hasilnya positif. Sejak mereka terakhir kalah lawan Persita ya di bulan September itu, mereka 4 pertandingan selalu menang, termasuk kemarin lawan Persis Solo. Betul kata Bung Binder, Persis Solo termasuk main terlalu berani, berani terbuka, dan ini jadi makanan empuknya Persib Bandung. Walaupun mereka dapat kartu merah, Luciano kartu merah, dan di menit-menit 27-an itu kalau salah ya. Persib nggak terlalu berpengaruh karena gaya mainnya mereka counter. Dan gol kedua kan juga begitu tuh. Beckham dribbling dari samping, passing sedikit, langsung disikat William. Artinya memang inilah gaya main yang sangat cocok buat Persib Bandung dengan skuadnya yang notabene 80% adalah pemain-pemain baru. Iya, betul. Dan sangat efektif ya dengan sepak bola reaktif yang dimainkan oleh Boyan Hodak. Dan kita lihat juga Persib memiliki fleksibilitas yang sangat bagus ya. Iya, artinya kan Persib punya beberapa pemain yang bisa bermain di posisi yang berbeda. Jadi itu yang memungkinkan Boyan Hodak untuk bisa melakukan rotasi di line up. Bahkan pada saat Luciano mendapatkan red card,
dia bisa menarik keluar Sadil Ramdhani. Ya kan, gue sebenarnya kira bahwa tadinya dia akan menarik keluar Beckham Putra mungkin. Itu kan perkiraan kita, tapi ya di situ kita melihat buktinya bahwa pelatih lebih paham tentang kebutuhan tim. Dia menarik keluar Sadil, dan memang kita lihat Sadil kecewa ya, kecewa bahkan sampai marah. Kemudian sudah ada klarifikasi di sosmed dari dia. Tapi waktu dia tarik Sadil, gue menunggu siapa yang dimainkan. Ternyata Adam Alis. Nah, Adam Alis ini sudah beberapa pertandingan tuh memberikan dampak yang luar biasa bagi Persib dalam membangun serangan secara terbuka, dalam counter attack, bisa mencetak gol. Kan dia juga mencetak gol tuh lawan Bangkok ya. Lawan Selangor dia mencetak gol. Jadi pada saat dia memainkan Adam Alis, ya itu lebih cair lagi permainan Persib. Karena mereka bisa memulai serangan dari tengah, dan Beckham Putra yang pergerakannya mobile, lebih luas lagi area untuk explore, dan dari counter-counter itu Persib bisa menciptakan banyak peluang. Cuma yang gue melihat bahwa Persib ini sekarang kesulitan untuk melakukan penyelesaian akhir. Seharusnya lawan Persis Solo bisa menang lebih dari 2-0. Termasuk beberapa peluang dari Ramon Tangki ya. Nah itu, lawan Selangor banyak juga peluangnya, tapi mereka nggak bisa finishing. Ini kalau soal finishing ini nggak dibenahi oleh para pemain Persib, nanti kalau ketemu tim yang lebih kuat, mereka nggak bisa finishing, tim lawan bisa finishing, sulit mereka meraih kemenangan. Oke. Artinya kita lihat juga pergantian yang dilakukan oleh Boyan Hodak ini taktikal ya, dengan menarik Sadil dan mengganti dengan Adam Alis untuk memperkuat di lini tengah. Ya, gue pikir ini pergantian yang cukup teknis ya, karena kita tahu Sadil ini pemain sayap dan yang dibutuhkan adalah pemain tengah. Adam Alis, kenapa Adam Alis yang dipilih? Adam Alis ini versatile ya. Dia bisa sebagai center midfield atau bisa juga dia bermain sebagai sayap. Artinya saat dia mendapatkan bola di sayap, dia bisa berfungsi sebagai pemain sayap. Sehingga permainan Persib walaupun dengan 10 orang lebih cair. Artinya sisi tengah terpenuhi, sisi sayap terpenuhi. Dan juga kalau menurut gue Persib Bandung musim ini kaya banget. Ini salah satu pemain dengan kedalaman skuad luar biasa. Bayangkan Tom Haye bisa jadi cadangan di Persib, ataupun dia bisa rotasi mainkan Sadil atau mainkan Eliano di sisi sayap. Artinya siapapun yang dimainkan, Boyan Hodak ini bisa leluasa untuk bisa meracik strategi yang diinginkan. Bahkan Dewangga aja belum main loh. Betul. Dewangga aja belum main. Musim ini belum main sama sekali ya. Juga dia. Frans Putros cedera, masih ada Barba dia bisa mainin. Masih ada Kakang Rudianto dia bisa mainin. Robi Darwis juga. Robi Darwis pernah main dia lawan Selangor, dia main kalau nggak salah kan. Nah, ini menarik nih soal lini belakang juga yang luar biasa nih. 4 pertandingan clean sheet dalam 4 kemenangan yang didapatkan oleh Persib Bandung secara beruntun. Jadi center back mereka luar biasa, Mat Ricardi, kemudian Barba, kemudian Julio Cesar. Dan ini mereka juga fleksibel. Ketika di pertengahan atau menuju ke akhir, Julio Cesar dimainkan, Barba digeser ke kiri dan menciptakan 3 back sejajar. Nah, itu. Hasilnya tetap solid dan kokoh gitu, sama kuatnya. Iya betul, karena 3 pemain di belakang itu karakternya berbeda semua. Ya kan, Barba Italia. Argentina ada Patricio. Ini 2 pemain yang bermain agresif. Julio Cesar, Brazil itu sebenarnya kalau kita lihat back itu semua galak-galak Brazil. Betul. Coba lu lihat dari generasi ke generasi, mereka punya center back ya. Itu yang galak. Kalau fullback beda, fullback lebih mengandalkan serangan ya. Jadi ini 3 pemain di belakang ini punya karakter yang berbeda, tapi agresifnya luar biasa. Ini yang memungkinkan seperti yang tadi Fadli katakan, pada saat menyerang itu mereka bisa berubah menjadi 3 center back. Dengan Kakang atau Eliano biasa yang main di kanan kan, sebetulnya kan dia juga bisa maju ke tengah. Artinya bahwa dengan begitu banyak pemain yang bisa masuk ke area serangan, pada saat transisi, itu Persib bisa cepat membangun transisi itu. Nah, itu kuncinya bagi Persib, bagaimana para pemain mereka bisa bergerak secara mobile, mengubah formasi untuk sementara. Nah, maka itu gue selalu katakan, ada rekam jejak digitalnya, kita jangan terpaku kepada formasi. 4-3-3 formasi bukan segalanya. Bukan, karena itu pasti berubah seiring jalannya pertandingan. Dinamis. Iya, dinamis. Ya kan, kalau MU juga sama kan, banyak yang ributin nih. Kenapa nggak boleh 3-4-3? Lagi bagus ya. Tapi kadang-kadang menjadi 5-3-2 juga. Dengan ada 2 pemain tambahan yang bertahan juga. Ya kan, Dalo atau juga Diallo, double D lo itu, Dalo dan Diallo. Tapi udahlah, kita jangan bahas MU. Jadi ini maksud gue, kalau soal formasi itu pasti akan berubah, fluid ya. Dan gue ngelihat bahwa kedalaman skuad dari Persib seperti yang tadi Mas Haris katakan,
ini sebetulnya udah kedalaman squad yang ideal untuk bermain, bukan cuma di 2 kompetisi, 3 kompetisi aja bisa mereka. Ya. Bisa mereka. Jadi kapan Piala Indonesia digelar? Nah, itu gua. Itu lu jangan naik gua lah. Oke, tapi ini menarik nih soal kedalaman pemain, dan tadi Bung Ais juga sempat bilang bahwa ini Boyan Hodak bisa meramunya, kemudian bisa menjaga kondusivitas tim. Ya. Tapi ternyata dengan insiden kemarin ketika Sadil mengeluarkan ekspresinya, kekesalannya, meskipun sudah diluruskan oleh Sadil bahwa dia kesal dengan dirinya sendiri. Tapi Bung Ais melihatnya ini seperti apa ya? Lama-lama bisa ini nggak sih, suntuk nggak sih pemain juga kalau misalnya lagi asik main diganti, atau misalnya lama-lama gue nggak main ini dicadangin terus, ini kan akan ada waktunya gitu. Atau Bung Ais melihatnya seperti apa? Ini biasa sih menurut gue. Pemain-pemain dunia juga begitu. Dulu kita ingat ya, bagaimana Frank Ribery saat masih main di Bayern Munchen, saat ditarik oleh Carlo Ancelotti marah. Sekarang tergantung bagaimana pelatihnya bisa menenangkan. Kan dulu saat Frank Ribery marah dipeluk, dicium malah sama Carlo Ancelotti. Akhirnya Frank Ribery tersenyum lagi. Begitupun Sadil ya. Jadi artinya kita pun kalau lagi main, lagi enak-enak main nih, terus diganti, kesel. Itu manusiawi. Itu wajar lah. Itu wajar menurut gue. Dan setelah itu dia minta maaf kan, berarti kan dia sadari itu kesalahan. Dan menurut gue yang dilakukan oleh Boyan Hodak ini kan udah mulai bisa dikatakan cair. Dia kasih waktu Sadil bermain, kasih waktu pemain-pemain lain bermain. Artinya cukup adil lah. Betul. Terlepas dari pemain-pemain lain yang di belakang yang lebih banyak porsi bermainnya. Artinya Sadil nggak melulu dicadangkan gitu. Artinya ada rotasi yang dilakukan, dan ini yang menurut gue memang pantas dilakukan oleh Boyan Hodak. Iya, betul. Dan itu kan contoh seorang pemain yang profesional yang Sadil lakukan. Oke lah, memang dia kelihatan kecewa. Vini Junior aja marah kepada Xabi Alonso. Ya kan, dia kan marahnya kenapa dia sering dicadangkan, kemudian lagi di El Clasico dia ditarik keluar. Artinya kan Xabi Alonso menarik dia keluar juga sebetulnya bukan karena gak suka Vinicius Junior, karena kepentingan untuk mempertahankan itu. Dan bukan karena Vini jelek ya. Bukan karena Vini jelek. Nah, seperti yang gua katakan sebelumnya, bahwa Sadil ini sebenarnya pemain yang bagus, tapi memang dia masih belum bisa tune in lah secara permainan. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi Boyan Hodak untuk menarik dia keluar, enggak. Kalau Sadil itu tetap dimainkan, let's say mungkin back komputer yang ditarik, lebih banyak pemain yang berada di depan daripada di tengah. Maka itu dipilih pemain di tengah, dan Adam Alis juga pemain yang bisa melakukan pressing. Sehingga dipilih Adam Alis. Nah, artinya dalam hal ini Boyan Hodak itu sudah memahami dalam waktu yang singkat karakter dari para pemain yang dia miliki di squad, dan itu gak gampang loh. Padahal ini banyak sekali pemain-pemain baru kan. Nah, artinya ini sama seperti yang pernah gue katakan di sini, ada rekam jejak digitalnya. Jadi gue gak bisa cuci tangan. Udah ada ini rekam jejak digitalnya. Ya, kalau teman-teman mau lihat adalah di episode sebelumnya. Ini Persib ini sudah seperti Real Madrid, Los Galacticos. Repot ini, gak gampang ini untuk menentukan starting lineup. Kemudian Sadil pemain yang bagus, terpaksa ditarik keluar. Dimainkan pemain yang bagus juga, ada Malis, tapi untuk kebutuhan taktik. Ya, itulah perannya pelatih Boyan Hodak. Tapi pada saat Sadil keluar, dia juga coba untuk menenangkan Sadil, ya kan? Abis itu gak ada friksi, dan ada unggahan di sosmed, artinya gak ada apa-apa. Di internal Persib, ya para pemain paham bahwa itu demi kebutuhan taktik, and pada ujung-ujungnya apa? 3 poin, bos. 3 poin itu sangat penting bagi Persib. Dan kan karena memang bahayanya banyaknya kuota pemain asing sampai 11 kan, ini resikonya ini nih. Manajemen Arema kalau nggak salah di awal musim sudah mengatakan bahwa ini resiko nih. Kebesarannya. Terlalu banyak. Karena otomatis dengan hanya 7 ya yang boleh 7 yang boleh main, 9 DSP. Dengan 7 pemain yang boleh tampil, kan berarti ada berapa tuh yang pemain harus jadi cadangan? Yang diparkir pemain lokal yang diparkir, kemudian pemain asing yang diparkir. Ini tentu kan friksinya akan makin kenceng nih kalau semakin banyak ketimbang kalau kuotanya sedikit gitu. Tapi pemain asingnya sedikit gitu. Artinya kalau ada pemain-pemain yang ngambek, ada yang marah, ya biasa. Itu harus itu perannya dari pelatih untuk memberikan penjelasan. Dan gue justru lebih pilih kalau memang kuota pemain asing mau dikasih 11 yang bisa didaftarkan ke tim, kemudian mungkin yang bermain bisa sebanyak mungkin, ya itu lebih baik di kompetisi Asia. Betul. Menurut gue gitu. Itu oke lah, karena kan biar klub kita tuh ada yang lolos dari fase grup, kalau bisa juara. Jadi kalau memang ada kepentingan memainkan pemain-pemain asing yang lebih banyak, ya silakan di kompetisi Asia. Tapi di lokal kalau bisa dijaga
dijaga pembagiannya secara proporsional. Betul. Agar para pemain lain juga diberikan kesempatan. Kalau enggak nanti kita sulit juga melihat regenerasi pemain. Tapi perdebatannya seperti ini dari banyak orang. Ya kalau lu punya kualitas ya lu pasti main. Tapi ada perdebatan lainnya. Kalau gak dikasih kesempatan gimana? Nah ini juga menjadi dilema juga. Nah, tapi mungkin kan bisa berubah lagi nanti musim depan. Betul. Sebetulnya ini kan korbannya udah kondisi seperti ini Arab Saudi kan. Roberto Mancini, Roberto Mancini udah ngeluh tuh banyak pemain timnas yang tidak dapat menit bermain di klub karena banyaknya pemain asing. Gitu. Gimana mereka bisa bersaing dengan Cristiano Ronaldo misalnya? Sulit, bisa. Oke, artinya memang aturan ini challenging bagi setiap pelatih ya untuk memutar otak. Kemudian juga mereka harus bisa nge-treat ya. Ini seni bagi seorang pelatih untuk nge-treat pemain yang misalnya di hold dulu di bangku cadangan. Ini kan harus. Kadang-kadang pelatih dunia tuh ketika harus membangku cadangkan pemain hebat, dia berbicara secara personal. Bro, gue simpan dulu lo, ini bagian dari taktik dan sebagainya. Dan itu diterima dengan baik oleh sang pemain begitu. Jadi no hard feeling gitu loh. Karena treatmentnya bagus gitu. Dan gue yakin Boyan Hodak melakukan itu gitu. Jadi semuanya aman gitu dan kondusif. Oke. Ini salah satu kunci juga keberhasilan Persib Bandung dalam 4 pertandingan mereka selalu menang tanpa kebobolan. Nah, itu. Ini Teja Paku Alam. Wah, bener banget. Dahsyat. Luar biasa, betul. Di usia 31 tahun masih cekatan, lincah, refleksnya juga bagus. Iya, saat Persib merekrut kiper asing Adam Saibek datang, dan ini kiper katanya salah satu kiper terbaik di Wales ya. Dia terbaik kedua di Liga Wales musim lalu. Dia kebobolan lawan Borneo ya kalau nggak salah. Kebobolan lawan Borneo. 2 gol ya? 2 gol. Ya. Tapi kenyataannya ya awal-awal Teja yang dimainkan ya karena memang Adam ini cedera ya. Tapi saat Adam sudah mulai pulih ternyata Teja dapat menit bermain lebih banyak. Iya, betul. Dan dia buktikan kualitasnya. Ini memang sangat layak ya karena salah satu kunci clean sheet Persib ini kan Teja. Lawan Persita Mas, maka itu. Lawan Persita yang dia main. Ya, bukan Borneo. Ya. Lawan Karena Borneo belum main. Belum main. Ditunda. Betul. Ya, jadi udah kita ini udah ralat ya kalau nggak rame nih. Lawan Persita. Iya. Kalau nggak nanti tahu-tahu ada yang ngomong lagi nanti. Rame ini. Ralatnya bisa dilihat di bawah. Iya, ternyata Teja mainnya bagus. Betul. Ya artinya memang persaingan walaupun yang disaingi adalah pemain asing ya, tapi Teja bisa menunjukkan kualitasnya. Iya, betul. Padahal kan kita tahu musim lalu sempat juga tergeser dengan Kevin Mendoza. Jadi pelapis ya. Iya, betul. Lawan Selangor berapa save itu dia lakukan dari jarak dekat. Dia bisa save begitu. Ya itu yang tadi gua katakan perdebatannya ya. Kalau lu punya kualitas, ya lu dikasih kesempatan, lu perform. Teja bisa dipertahankan. Adam Prisbeck ini ya gua nggak ngerti apakah memang dia masih cedera atau memang udah sulit masuk ke squad, ke starting lineup. Tapi kalau melihat form dari Teja, ya dia layak lah lanjut lah. Iya kan? Layak lanjut. Dan gue kadang-kadang bingung juga sih dengan beberapa orang ketika ada pemain melakukan kesalahan, wah dihajar habis. Ya namanya permainan sepak bola itu kadang-kadang ada saja yang membuat kesalahan. Kan permainan sepak bola itu sebenarnya kan penuh kesalahan. Bahkan Ronaldo, Messi sekalipun ada off day ya. Cuman bagaimana caranya mereka bisa kembali bangkit, jangan membuat kesalahan yang sama lagi kayak gitu. Kalau nggak kasihan juga pemain. Udah 7-8 match bagus, tahu-tahu salah, wah diserang habis-habisan, wah mentalnya bisa kena. Apalagi seorang kiper ya. Nah begitu, karena ada yang ngomong para pemain MU juga mentalnya kena kalau di sosmed itu diserang, MU lagi gitu. Katanya begitu, ya kan. Tapi ini akhirnya kayak fenomena kiper asing jadi nganggur. Itu sebenarnya kayak terulang di musim lalu ada Persija. Andri Tani yang mainnya bagus dan jadi andalan. Terus si Carlos Eduardo jadi pelapis, jadi bumper. Iya, kiper asing walaupun dia punya kualitas bagus kan ini belum pasti dia langsung nyetel dengan tim. Itu dia. Ini juga mungkin yang dialami oleh Adam ya di Persib ya, bagaimana dia kualitasnya bagus. Salah satu kiper terbaik di Liga Wales. Tapi kenyataannya saat main lawan Persita kebobolan 2. Artinya dia belum tentu paham dengan gaya main Persib, kemudian juga karakter pemain-pemainnya, komunikasinya juga. Jadi artinya bukan murni kesalahan kiper, tapi bagaimana dia bisa komunikasi. Nah, sementara Teja karena sudah lebih lama di situ, dia lebih paham, lebih nyetel dengan gaya main Persib. Nah, tapi sekarang kan
yang banyak yang menanyakan kepada gue, apakah Teja layak gak sih dipanggil ke timnas? Nah, itu. Karena dengan form dia yang lagi bagus kan, walaupun kita belum ada pelatih. Sekalian Teja sama Adam Alis. Adam Alis belum dipanggil lagi ya? Adam Alis belum. Terakhir dia ada main waktu ST Friendly kalau nggak salah pernah dipanggil. Sempat. Ya sempat kan dipanggil kembali. Nah, apakah Teja dan Adam Alis layak untuk dipanggil timnas saat ini? Pelatihnya aja belum ada. Tunggu pelatih lah. Masa kita nanti bilang lebih pintar daripada pelatih? Tapi memang persaingan kalau di level timnas agak ketat ya. Ketat. Apalagi di kiper. Ada Martin Pas, ada Emil, kemudian Nadeo bagus. Hernando juga kualitasnya bagus. Nadeo lagi bagus loh. juga lagi top. Hernando itu waktu dia tepis tendangan Rizky Ridho itu kelas itu. Kelas. Betul. Ya, artinya memang persaingannya untuk Teja masuk agak ketat lah, bukan menurut gue bilang Teja nggak layak masuk ya, tapi persaingannya agak ketat. Dan dilihat juga nanti long term, dia tetap bisa konsisten nggak? Begitupun Adam Alis, karena di posisi Adam Alis kan ini banyak ya. Tuh ada Tom Hai, ada Ricky Kambuaya, ada Egy yang bisa kalau seandainya dia dimainkan di sayap, bersaingnya sama Egy gitu. Bahkan bersaing dengan Beckham juga. Nah itu benar. Tapi ini luar biasa loh bagi seorang penjaga gawang yang di musim sebelumnya pure menjadi pelapis. Tiba-tiba ketika dia dapat kepercayaan, dia bisa tampil sehebat itu. Kalau gue sih dari dulu sudah mengatakan Teja ini kiper yang bagus. Benar. Tapi ada maksudnya beberapa ball feelingnya nggak hilang, terus refleksnya masih bagus. Iya, tapi kalau nggak salah juga musim lalu itu kan Boyan membawa Kevin Ray, karena ini yang gue itu hari dijelaskan oleh Deputi CEO ya, kalau nggak salah dari Persib ya, Mas Aditya. Kalau nggak salah karena itu salah satu sektor yang memang coba untuk diperkuat oleh Boyan. Maka itu dia bawa Kevin Ray Mendoza. Tapi kemudian Kevin Ray musim lalu ini juga menurut informasi yang gue dapat, performanya mulai menurun Mas. Di putaran kedua musim lalu. Sehingga walaupun Boyan Hodak yang membawa Kevin Ray, ya akhirnya ya udah nggak diperpanjang kontraknya gitu loh. Cari kiper baru. Tapi Adam ini kan di awal dia masuk cedera. Tejanya dikasih kesempatan. Dan bagus. Ternyata bagus mainnya. Ini sering terjadi loh. Dulu beberapa kali ada klub kipernya cedera, dikasih ke kiper lain bagus, udah sulit masuk dia. Karena seperti yang tadi Mas Haris katakan, bukan cuma form. Bisa nggak komunikasi dengan back? Iya kan? Onana bisa komunikasi dengan back, tapi nggak bisa. Balik lagi. Udah. Jadi ke bawah. Oke. Artinya berpisah dengan Kevin Mendoza ternyata bukan jadi masalah buat Persib. Terobati dengan performa luar biasa dari Teja Paku Alam. Ini juga terjadi di lini depan. Ketika ditinggal David da Silva, datang William Barros. Datang William Barros yang ternyata performanya sangat luar biasa. Kita ingat lagi ketika Piala Presiden kelihatannya kayak bingung, kayak gamang. William Barros seakan tidak menjanjikan. Tapi kita lihat begitu bergulirnya kompetisi, baik Super League maupun di ACL, William Barros sangat gacor. Gimana menurut kalian? Iya, gue pikir kalau di Piala Presiden nggak bisa jadi patokan. Orang baru datang. Kalau nggak salah waktu itu Persib baru latihan 6 hari baru latihan 6 hari, harus tampil bagus kan ya. Dan belum full. Bung Ais kan selalu tampil bagus. Pindah-pindah klub. Ya artinya sekarang dia mulai gacor ya, karena dia sudah mulai kenal dengan gaya main timnya, dengan apa mau Boyan. Iya, dan William Barros ini kan rajin loh dia. Rajin dia ada defend juga, dia bisa terlibat dalam transisi. Tapi kepintaran dari Barros ini kalau menurut gua positioning. Cara dia mencari posisi itu loh. Dia bisa ada at the right place at the right time. Jadi ada aja tuh dia di sana. Nah, itu kelebihan dia. Karena dia bergeraknya dari sayap, Mas. Jadi sulit banget dia terdeteksi, dan support sistemnya dari Persib bagi dia tuh bagus. Nah, itu yang membuat dia, dan William ini kan sekarang menempati posisinya Ciro kan? Walaupun mereka bermain dengan cara yang berbeda. Kalau Ciro tuh biasa running with the ball. Tapi William Barros lebih banyak running without the ball. Nah, ini juga keuntungan bagi dia karena Persib di depan juga punya banyak pemain yang bisa membagi bola. Seperti Ramon. Ramon ya kalau menurut gua sial aja sih kemarin itu. Dia hanya masalah finishing. Tapi sekali mungkin dia bisa finishing, mungkin keran golnya itu akan kebuka. Ngalir ya kalau udah pecah telur ya. Bisa juga. Kemarin hampir pecah telur, golnya nggak jadi. Tapi ada perdebatan juga. Handball nah, itu waktu lihat secara replay
di TV secara full begini, itu nggak kelihatan. Bukan nggak kelihatan, kelihatan handball. Ya kan? Awalnya sih waktu gol kan kita nggak ngelihat, oh gol nih, sudah benar. Ternyata kan wasit menganulir, dia memberikan gestur offside. Tapi yang gue bingung kenapa nggak ada pengecekan di pinggir lapangan. Iya kan? Biasanya kan VAR itu kan dipakai untuk mengecek potential red card, potential penalty, dan gol. Kenapa itu gak dilihat? Nah, apa mungkin asisten wasit mengangkat bendera? Gue gak ngerti, karena wasit kayaknya gak deket itu dengan kejadian itu. Jadi waktu replay itu gue ngelihat lagi, oh benar ya ini hand. Tapi kalau di VAR, replaynya gak begitu, gak full begitu. Di rewind, di forward, rewind. Nah kalau rewind forward itu, yang netizen, yang budiman dan bijak ini, mereka lakukan itu. Itu yang gue lihat. Gue nggak tahu itu editan atau enggak. Tapi di VAR enggak ya? Enggak, kan nggak dicek dari pinggir. Cuman yang gue lihat nih, gue nggak ngerti editan atau enggak. Ya kayaknya sih nggak kena tangan itu, kenanya paha. Nah kenapa nggak dicek di pinggir lapangan, ya kan? Tapi mungkin wasit udah yakin ya, karena biasanya dapat call dari ruang VAR kan. Jadi mungkin wasit udah yakin dan ruang VAR udah yakin. Nggak intervensi. Jadi dia akhirnya karena udah percaya, udahlah. Makanya justru ini yang jadi kontroversi. Ya wasit memang punya otoritas untuk memutuskan itu, tapi publik meminta harus ada fairness di sini, keterbukaan, transparansi, mencoba semua kemungkinan. Karena yang red card kan VAR, VAR di monitor di pinggir lapangan. Iya, jadi kepemimpinan wasit Rio Permana ya, dan VAR-nya Aidil Azmi kan jadi rame tuh dibahas. Kok lu bisa hafal? Rame, kenal enggak? Netizen bahas ini semua loh, rame loh. Iya, betul. Sampai gue lihat karena saking ramenya, gue akhirnya browsing. Wih, udah ada yang bukan doxing ya, profil wasit ini. Banyak yang profiling. Karena menang ya. Nah, dan ini menambah daftar kemenangan Persib menjadi 4 kemenangan secara beruntun. Ini juga menurut kalian bukti bahwa Persib punya kekuatan yang mengerikan nggak sih dari skuad yang dimiliki, bermain 10 orang masih bisa cetak gol lagi. Iya, kalau kekuatan mengerikan sih pasti. Bahkan kalau menurut gue bisa bilang bahwa skuad yang sekarang lebih bagus daripada skuad yang musim lalu. Sepakat gue. Lebih dalam lah. Cuman kan yang namanya skuad baru kan ini perlu adaptasi. Kita ingat ya waktu 2 musim lalu ya, Madura United bisa sampai final Championship Series, tapi musim berikutnya dia ganti kayak Persib nih, 80% ganti dan nyaris degradasi. Nah sekarang Persib melakukan hal serupa, orang pikir dia akan sempoyongan, dan ternyata betul memang sempoyongannya di awal. Sampai sekarang udah pekan ke berapa? 10 ya? 9. Pekan ke-9 udah mulai 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Ini kan artinya dia cepat adaptasinya. Gitu. Ini yang menurut gue jadi salah satu poin kenapa Persib bisa kembali bangkit adalah kepintaran Boyan Hodak yang melakukan rotasi pemain, membuat adaptasi pemain jadi lebih cepat dengan strategi yang dia mainkan. Karena strategi pragmatis yang dia mainkan Boyan Hodak ini cocok dengan gaya main karakter pemain-pemainnya. William Tangki, kemudian juga Luciano, kemudian juga pemain-pemain lain yang punya speed ya. Artinya dengan pemain yang punya speed, yang paling cocok adalah main counter, bukan main ball possession. Dan Persib dalam beberapa pertandingan yang menang, ball possession persentasenya rendah. Betul. Tapi mereka lebih efektif. Dan produktif ya. Oke, dan kita lihat ini momentumnya didapat ketika mulai dari mengalahkan Bangkok pada saat itu. Udah tuh, lawan PSPS menang, terus lawan Selangor menang, lanjut lagi kemarin lawan Persis juga menang. Apakah ini akan konsisten dan potensi hat-trick gimana? Hat-trick? Oh, masih lama sih kita bicara hat-trick, masih di awal. Apa sih akan konsisten? Ya, tergantung kebugaran para pemain sih, kalau menurut gua. Dan tergantung perjalanan Persib nih. Kalau lolos dari fase grup ACL 2, mungkin lolos terus kan. Karena kan yang kita ketahui bahwa manajemen Persib ingin di Asia itu perform kan. Maka itu pemain-pemain yang dibawa ini semua bukan pemain-pemain yang biasa. Yang memang punya track record yang menjanjikan, maka itu mereka ingin perform. Sekarang kalau Persib lolos fase grup, terus lolos, ya kita gak akan pernah tahu lolos sampai final. Fokusnya di sana untuk membuat sejarah bagi Persib. Ya kan? Ya kalau bisa hat-trick itu tentu bonus.
Ya kan, tapi kalau bisa di ACL 2 ini Persib bisa lolos fase grup aja, wow udah rame nih. Tuh. Kita harus buat konten lagi. Tuh. Jadi, Nah itu. Dan bukan cuman masalah sejarah aja. Dengan Persib lolos terus, menang terus di Asia, ini kan koefisien Nah, itu. Indonesia naik Liga nih. kita naik ya. Liga kita naik. Sekarang aja dengan Persib ngalahin Bangkok United, kita sudah dapat tambahan kan di ACL 2 kan. Iya. Nah, selain koefisien juga ini duit kan yang Nah, ada di iya. sana tuh. Iya. Duitnya gede, Pak. Gede. Betul. Prize money ini. Prize money-nya Iya. kalau seandainya dia menang terus sampai atas ya. Ini kemarin udah kita bahas tuh, satu match $50.000 kan. Bagus, Plus kalau bagus. menang lagi $50.000. Dan sponsor akan bertambah. Yes, Betul, that's right. betul. Karena di Asia itu coverage-nya lebih luas Luas. ke berapa puluh negara itu Ya, disiarkan. Iya. Oke. Ini menarik ya, karena performa Persib lagi bagus dan ini juga diiringi dengan semangat para supporter. Kita lihat kemarin meskipun di bawah guyuran hujan, terus mainnya juga di hari weekday, itu Rame ya. ada sekitar berapa? 13.000 penonton. Hari Senin loh. Iya, memadati GBL. Artinya ini bukti bahwa militansi, fanatisme, loyalitas dari Bobotoh, Viking, dan semua pecinta Persib luar biasa. Iya, dan lu tahu gak satu hal tentang supporter Persib yang gue rasakan ya, gue gak tahu kalian rasakan atau enggak. Mereka tuh gak anti kritik terhadap tim mereka. Iya. Gue gak tahu Mas Haris rasakan atau enggak, Fadli rasakan atau enggak. Oke. Coba. Nggak anti kritik. Gak anti kritik terhadap tim mereka. Oh, ini maksudnya lagi nyindir satu tim nasional ya? Di Enggak. Ini Kamerun. gak ada Kamerun urusan. maksudnya? Gak ada urusan. Kamerun apa Namibia Gak ada. gitu? Ini kan kita lagi fokuskan ke Persib. Oke. Jadi Jebakan Batman. mereka itu nggak anti kritik. Artinya begini, pada saat kita mengkritik, wah Persib mainnya jelek, kita pakai kata jelek nggak marah, asalkan betul. Yeah. Mainnya nggak benar, jangan bikin hoax gitu Yeah, kan. yeah, yeah. Ada juga Ada yang bikin dasarnya hoax. ya. Ada juga yang bikin hoax ya. Belum. Oh, Bukan ada. Betul, sepakat. Gue pernah bilang waktu musim lalu ya, ini musim lalu saat Persib pernah di ACL 2 juga kan. Gue siaran di RCTI itu gue bilang nih Persib nggak serius mainnya. Oke. terus? Kagak, ya artinya ada 1-2 yang DM tapi nggak dengan bahasa-bahasa yang nyerang. Iya. Mereka nggak Karena anti mungkin kritik, sebagian betul. setuju juga mungkin ya. Betul. Dan akhirnya betul di laga berikutnya tuh mereka Boyan Hodak ngomel-ngomel kan, yang videonya viral tuh. Iya. Boyan Hodak ngomel-ngomel baru Yang di kemudian locker room? betul yang di Oke, locker room oke. baru mereka akhirnya pertandingan berikutnya tuh serius. Nah, Tapi ya telat saat itu karena udah ketinggalan juga poinnya. poinnya gitu. Iya, iya, Dan iya. musim ini gue fair Persib serius di ACL 2. Iya. Iya betul. Jadi kalau ada pemain yang nggak perform nggak apa, sebenarnya nggak perlu nunggu orang lain yang kritik. Mereka yang akan kritik. Betul. Iya. Ya kan seperti itu, dan para pemain Persib memang harus siap untuk itu. Maka itu gak gampang juga menjadi pemain Persib. Artinya mereka begini loh, bukan artinya harus main bagus terus enggak. Mainnya benar. Iya. Mengikuti instruksi pelatih, ikutin game plan, jangan egois. Kalau gak egois, kan supporter ini kan bisa ngelihat oh gak egois gitu ya Iya. kan. Mereka akan memberikan apresiasi, akan memberikan dukungan secara penuh. Iya. Pada saat mereka datang di weekday itu sudah bukti bahwa Iya. mereka cinta banget kepada tim mereka, sehingga mereka juga ingin memberikan koreksi, ingin memberikan masukan, dan manajemen Persib juga sepengetahuan gue menerima kritikan-kritikan itu, ya kan. Jadi gak ada lah yang akan ganggu-ganggu, Ya, yang ya, akan ya. kirim-kirim DM yang aneh-aneh gak ada, yang akunnya tuh 000 gak ada, Oh, iya. gak ada, aman. 024 ya. Ah. Oh, Mas Tus kemarin Terus di sempat lock, posting juga. terus Iya. di lock akunnya, gak Iya. bisa fallback kita. Nah itu, Padahal kepo juga ya. nah itu, Pengen stalking ya. tiba-tiba banyak, dan Iya. kebanyakan tau gak apa, lihat story, nah ngeri, Asli. nah itu. Iya, benar-benar. Nah, tapi kalau Persib sejauh ini, Relatif Aman ini ya. ya kan, dan itu menunjukkan bahwa mereka memang adalah supporter-supporter yang dewasa. Yang kalau memang melihat timnya mainnya gak bagus, dikritik oleh orang lain, dan mereka lihat, oh ini benar. Jadi itu Iya. menjadi bahan evaluasi. Proporsional dan objektif Iya, ya. Tepuk begitu. tangan dong buat Viking Bobotoh. Oh, juga. luar biasa. Top. Mantap. Kita butuh. Dan itu fakta. Iya, Bukan betul. kita buat-buat. Betul. Dan yang lain, tim lain pun sama ya, sebagian sudah mengarah ke sana. Mudah-mudahan Iya. ini nanti semua sudah merata, punya supporter yang militan, fanatik, kemudian proporsional dalam memberikan semangat dan juga mengkritik. Karena kritik ini sebenarnya obat.
pahit tapi menyembuhkan gitu loh. Jadi kritik juga sebagai tanda sayang ya, karena supporter memberikan kritik pada manajemen, tinggal bagaimana cara memaintain dan juga merespon dari kritikan itu. Iya betul, bahkan klub-klub lain juga kan sering ada diskusi dengan supporter mereka. Dan supporter yang datang juga memberikan saran dan kritikan. Dan gue ngelihat bahwa sekarang manajemen dari klub-klub Liga 1 bahkan Liga 2, gue melihat mereka tuh terbuka banget. Komunikasi dengan supporter. Dan gue pikir ini hal yang sangat penting karena kadang-kadang kan orang berpikir, aduh nih supporter kok pada ini ya, agresif atau apa, enggak. Supporter itu juga memberikan dukungan dengan harapan, ya kalau soal menang kalah itu kan tergantung performa. Tapi jangan performanya males-malesan gitu. Iya kan? Sekarang kita lihat ada beberapa tim yang performanya sebelumnya lagi menurun, tiba-tiba bagus. Coba tim mana? Persija. Sebelumnya nggak bisa menang, nggak bisa apa, terus ada diskusi atau apa tuh mereka tuh? Iya kan? Bagus sekarang, lagi menang. Iya kan? 2 match atau dua match terakhir menang di Persebaya. Terus kemarin menang lagi di Madura United, mainnya semakin bagus. Ya artinya manajemen dari setiap klub ini sekarang harus terbuka dengan masukan dari supporter. Supporter Persija juga luar biasa. Bagus. Sejauh ini, ada yang mereka ke mana itu nonton di Persebaya? Aman kan? Aman. Iya, aman. Bagus kan? Menjaga ketertiban. Betul. Dan so far ya, jumlah penonton Persija juga paling banyak kerataannya sejauh ini. Last season paling banyak Persija. Dan sekarang mereka sudah punya home base tapi belum bisa main di Jazz ya. Kenapa itu? Konser? Ada rumputnya rusak ya karena konser. Oke. Bukannya Bung Pinter pengisi acara waktu konser kemarin? Gak ada. Gua bagian jogetnya aja. Ya itu NCT Dream. Sekarang kita bergosip. Ole Romeni kabarnya akan dirumorkan merapat ke Persib Bandung. Masa? Dasarnya adalah satu, Ole di klubnya Oxford sampai hari ini belum masuk DSP. Ya pertimbangannya mungkin cedera dan lain sebagainya. Tapi kan ini jadi kayak mungkin juga nih. Yang kedua, kalau misalnya Persib lolos fase gugur ACL, tentu ini akan menjadi kebutuhan berikutnya bagi Persib. Kalau gue sih gak ada dengar menambah lini depan. Tapi menurut kalian gimana nih? Ya kalau gue sih bilang kalau bisa jangan. Kenapa? Sebisa mungkin pemain-pemain naturalisasi kita, diaspora kita yang masih muda, tetap di sana lah. Tetap di Eropa. Walaupun nggak dapat menit bermain. Nah itu perdebatannya ya, kalau yang biasa menit bermain ya itu debatable ya. Fight lah dia. Iya, dia harus fight. Atau kalau perlu di Januari nanti dia pindah cari klub lain. Di Belanda dipinjam di Belanda pasti banyak yang masih mau. Seharusnya ada. Oleh bagus loh. Oleh bagus. Kita sangat kerasa kehilangan dia di round 4 yang nggak bisa main dari awal. Ketika cedera ya. Iya, kalau masih muda udah masuk ke Liga Indonesia, khawatirnya kayak yang udah-udah. Kan kita yang masih muda lah. Ini kita ngomongin yang masih muda ya. Kalau yang dia umur udah kayak Tom Hai, it's okay lah. Jordi Amat, it's okay. Cuman kalau yang masih muda-muda kayak Eliano harusnya juga jangan ke sini dulu gitu. Itu gue pernah katakan seperti itu, tapi sekarang bagus banget dia mainnya. Ada di mana-mana dia. Tuh. Berapa Eliano yang main itu kemarin? Dibilang jelek sama ini translator. Wah, gue gak tahu lah, itu bukan urusan gue lah. Bagus lah. Gue lihat main di timnas juga. Akhir-akhir itu bagus juga. Gue fair ya, bukannya gue takut atau apa. Setiap pelatih itu punya selera yang berbeda terhadap pemain, bos. Ya kan, jadi kita gak bisa ngomong Eliano jelek, Tom Hay jelek, enggak. Setiap pelatih itu ada selera yang berbeda. Gue ingin membandingkan dengan apa yang sedang terjadi di Real Madrid ya. Walaupun kita memang tidak sedang membahas sepak bola Eropa. Nggak apa-apa. Xabi Alonso masuk, ya. Kenapa dia sering mencadangkan Vini Junior, mainnya sebagai pemain pengganti? Kemarin dia tarik, mungkin selera dia berbeda. Padahal tapi menang-menang juga. Enggak, iya itu. Padahal Vinicius Junior itu star player, man. Dia pasti main. Ancelotti itu pasti mainin dia. Tapi kan dengan Xabi mungkin dia punya pemikiran yang berbeda. Betul. Jadi itu memang adalah selera pelatih, hak pelatih. Tapi gak bisa kita langsung ngomong pemain itu jelek. Jelek dari mana, bos? Dia binaan dari Eropa, pemain bagus. Beda-beda kebutuhan, beda-beda filosofi sepak bola yang di... Selera. Jadi kalau memang Eliano sekarang main di sini, yang juga gue sebelumnya ngomong, aduh, kenapa masih belum main di sini? Tapi terlalu bagus nih pemain main di sini kalau menurut gue. Karena dia punya daya jelajahnya itu gila dia. Fleksibilitas yang luar biasa. Dia bisa main di banyak posisi. Emang translator ngomong apa sih? Jujur,
Saya nggak ada dengar apa-apa. Nggak, saya nggak dengar videonya. Kita tonton tapi lagi rame. Nggak, sumpah, gue nggak dengar. Ya kan? Karena gue gak ada habit untuk dengerin terus counter gak ada. Tapi gue udah beberapa kali nonton Eliono main di Timnas, Eliono main di Persib. Bagus. Ini fair gue katakan, memang dia pemain yang bagus. Setuju. Ya kan, dia pemain yang bagus. Tapi kembali, kalau soal pemilihan pemain di Timnas itu tergantung pelatih. Betul, selera ya. Betul. Pelatih punya selera dan kebutuhan dari segi taktik dia. Dia mau pemain seperti apa untuk taktik dia. Itu yang akan dia pilih, itu yang akan dia mainkan dari awal. Ada yang dia udah siapkan rencana B untuk mainkan sebagai pemain pengganti. Jadi kalau ada yang ngomong pemain ini jelek, ya jelek dari mana? Kalau pemain ini jelek, dia gak menjadi pemain sepak bola profesional, bos. Iya. Iya kan? Artinya gini, kalau secara individu nggak usah diragukan lagi, nggak usah dipertanyakan. Ini kan masalahnya cuman bagaimana adaptasi dengan tim, dengan strategi, dengan strategi. Iya. Atau kadang-kadang ada gini juga, satu pemain dipegang satu pelatih biasa aja, tapi begitu dipegang pelatih yang lain, jadi keluar semua kemampuan terbaik. Atau di satu klub dia jelek, begitu pindah jadi gacor. Iya, bisa. Ada faktor, ada banyak sekali faktor yang menentukan. Nah, sekarang kayak kalau kita lihat di beberapa klub di Eropa, banyak pemain yang sebelumnya tidak mendapatkan menit bermain, ya mereka sekarang mendapatkan menit bermain. Kenapa? Karena pelatih tahu bagaimana gue bisa keluarkan kemampuan pemain ini dengan mungkin menempatkan diri posisi yang sedikit berbeda dengan peran yang berbeda. Itu juga bisa. Ya. Kasus Eliano ini kan sebetulnya gue dengar-dengar bahwa Eliano ini kan bukan pilihannya Sintayong sebetulnya. Dia untuk dinaturalisasi. Kemudian Eliano dapat dinaturalisasi dengan Messi Hilgers. Itu tadi sama kan mereka disumpah. Betul, disumpah barengan. Ya mungkin karena itu ya, karena bukan keinginannya pelatih dia ada di sana dan selera kan ini. Kalau kita bilang ini pemain jelek ya nggak mungkin dia main di PEC Zwolle kan. Kayaknya nggak ada yang ngomong dia pemain jelek. Iya, ini selera pelatih ya. Kalau Bung Binder tadi bilang di Real Madrid, dulu juga Real Madrid pernah punya Gareth Bale ya di era Carlo Ancelotti kan starter terus tuh. Ganti Zidane dia cadangan langsung terus. Cadangan betul. Dia. Artinya kan ini bukan pemain itu jelek tapi selera pelatih. Nggak, gue jujur gak tahu apa translator. Nanti gue ngecek deh. Bukan ngomong jelek sih. Iya, dia bukan bilang ngomong jelek waktu kayaknya. lawan Bahrain, menyesal. waktu lawan Bahrain. Kita bisa kebobolan di akhir itu karena setelah masuknya Eliano. Itu kalau nggak salah gitu ya. Tapi mungkin Lokers nih teman-teman punya kayaknya lebih update. Sintayong kayaknya bukan gara-gara Eliano deh. Iya, translator bilang bahwa Sintayong menyesal memasukkan Eliano katanya. Nggak ngerti, udah lama, udah lewat, udah perlu dibahas. Tapi gue rasa nggak bisa menyalahkan satu pemain untuk satu gol. Itu adalah sepak bola adalah permainan tim. Oke, balik lagi nih soal rumor Ole tadi. Kalian setuju nggak nih Ole ke Persib Bandung? Satu lagi, Ciro. Kemarin juga dia ada yang DM gue loh, Ciro mau CLBK bener sih? Karena dia kedapatan mampir ke Geraha Persib. Oh, si Cironya? Ciro. Terus ada seniman ya, tato ya, ngelukis, ada pemain yang lagi nonton ya, ada tatonya gitu ya, mirip Ciro. Gitu. Tapi Ciro kan sebelumnya juga dilepas kan, karena mau ada perubahan kan? Nih karena ada yang DM tuh, Bung, Ciro akan CLBK, Ciro akan CLBK apa enggak, Bung? Tolong dibicarakan. Gue nggak ada dapat informasi dia akan CLBK. Tapi Ciro itu kan udah dilepas kan? Nah, kuota juga udah full kan? Nah, berarti apakah akan ada yang di... Tapi Ciro lagi bagus juga di Malut. Lagi bagus dia mainnya. Ciro konsisten. Belum tentu juga Malut melepas dia. Betul. Kan ada kontrak. Iya. Ada apa gerangan? Kontrak harus dipertahankan dong, apa diputus. Kita tunggu aja, atau mungkin ada yang punya info atau punya harapan. Enggak, yang gue bingung kenapa ya rumor pemain itu kebanyakan ke Persib loh. Ada Joey juga katanya kemungkinan ada dengar gak Mas? Iya, Joey Pelupesi ke Persib. Putaran kedua bener gak sih kalau lolos fase grup? Iya, itu santer. Putaran 2 nanti mau didatengin gitu ya. Wow, kalau Joey masuk, gila. Itu makin ya. Jadi timnas ya. Dulu kan nggak ada pemain Persib dipanggil sekarang. Semua pemain timnas mainnya di Persib kebanyakan. Iya, kan. Oke. Jangan Boyan Hodaknya jadi pelatih timnas. Kayaknya ini juga cakep nih. Kayaknya nggak bakal dilepas. Sukses banget dia. Tapi cocok nggak kira-kira? Kalau
cocok atau enggak ya nanti kita ngelihat. Sekarang ini kan kita nggak bisa berspekulasi karena gue selalu katakan pelatih di klub dengan pelatih di timnas tuh beda. Timnas kan nggak selalu berkumpul mereka. Waktu di klub kan berkumpul, tapi bukan berarti nggak bisa sukses. Bisa saja sukses, banyak juga pelatih yang di klub sukses, yang di timnas sukses. Gitu. Cuman tapi tantangannya beda aja ya. Tapi Boboto mau nggak, rela nggak? Rela nggak? Kalau untuk timnas seharusnya rela lah ya. Iya, kalau Boyan Hodak cocok atau enggak kan kalau kita lihat ini dari kriteria ya. Nah, kalau itu kriteria yang paling disebut-sebut orang kan untuk jadi pelatih timnas Indonesia ini harus mengenal karakter sepak bola Indonesia, kultur sepak bola Asia. Dari 2 itu masuk tuh. Masuk dia. Karena dia pernah jadi pelatih Malaysia. Pernah di Malaysia. U19. Ya, U19. Lama dia. Ngalahin Indra Syafri itu 2018. Pernah main di sini kan? Ya, main di Indonesia. Main di Indonesia, ngalahin Indra Syafri itu waktu zamannya Egy itu. Egy. PSM sempat PSM pernah. Terus ini kan pandemi. Terus tapi dia dari 2006 udah di Asia. Udah di Asia Tenggara, My Team 2016 di Malaysia. Kemudian ke Phnom Penh. Setelah itu ya lama lah, bahkan katanya dia punya rumah tuh di Malaysia. Artinya dari segi, kalau nggak salah di Malaysia juga sempat jadi CEO klub deh. Jadi bukan hanya pelatih kalau nggak salah ya. Dari segi kedekatan, artinya pemahaman dengan sepak bola Indonesia, sepak bola Asia Tenggara dapat tuh. Udah paham lah sepak bola. Nah, kemudian dari gaya pemain ya pragmatis lah ya. Dan ini cocok dengan gaya main kita ya. Cocok dengan gaya main Indonesia, betul. Iya. Dan dia juga pernah jadi pelatih timnas Malaysia walaupun kelompok umur ya. Tapi ya benar kata Bung Mudiner, sukses di klub belum tentu sukses di timnas. Susah juga betul. timnas. Ini perlu pembuktian lagi. Dan catatannya juga apa iya PSSI ini dari levelnya Sintayong yang pernah jadi pelatih Piala Dunia. Iya betul. Terus Patrick Kluivert yang levelnya pernah jadi pemain Barcelona walaupun secara kepelatihan masih nggak begitu bagus. Apa iya mau kembali ke Super League? Why not? Nah, itu dia. Kemungkinan itu ada aja. Kemungkinan itu tetap terbuka. Kalau menurut gue ya nggak ada masalah. Bernardo Tavares nggak tahu di mana dia sekarang, belum klub dia. Itu juga pelatih bagus, mirip juga loh dia dengan Boyan Hodak. Betul. Dan dia pernah jadi asistennya Jose Mourinho di FC Porto. Analis. Video analis. Artinya menurut gue ya nggak harus melulu nama besar yang sudah mendunia gitu. Yang apa namanya sekelas Boyan Hodak pun atau Bernardo Tavares pun sangat layak sih menurut gue ya. Layak untuk diberikan kesempatan gitu. Iya, apalagi harganya juga nggak terlalu mahal kan pastinya. Iya, daripada kesulitan cari pelatih yang ini kan. Iya. Tapi kalau memang mau yang wah juga ya silakan aja gitu. Iya, kalau memang kebutuhannya seperti itu gitu kan. Karena ini kan juga memilih pelatihnya hati-hati banget kan, nggak buru-buru. Oke, kita lihat dulu bagaimana kans Persib untuk menambah daftar kemenangannya di pekan selanjutnya, di pekan ke-10 berarti ya dalam Super League. Next lawan Bali United. Wah, main di Bali ya? Kapten Wayan Dipta. Iya, Bali kalau kita lihat kan dari segi kualitas pemain harusnya sih bisa bersaing ya. Sebenarnya materi pemain mereka materinya bagus, pelatihnya juga pelatih bagus. Eredivisie kan? Ini kan pelatihnya Eliano, di Zwolle ya. Bahkan dia mengajak Eliano, cuman Eliano malah milih Persib. Artinya harusnya sih ini bukan tim kacang-kacangan lah, betul. Cuma kenyataannya memang Bali ini startnya lambat nih. Bahkan main di Iwayan Dipta aja. Banyak kalahnya loh dia. Banyak kalah, 2 kali dia kalah ya. 2 kali kalah, sekali seri di Dipta. Nah ini tentu jadi poin ya buat Persib untuk bisa percaya diri dapat poin dari sana. Kalau menurut gua Persib sih sebetulnya musim ini gak ada beban ya. Iya. Gak ada beban, 2 kali udah menjadi juara. Pemain-pemain baru yang masuk juga tentu motivasinya tinggi karena mereka perlu membuktikan kelayakan mereka menjadi bagian dari Persib. Justru kalau kita melihat soal beban, Bali ini yang beban ini dengan materi pemain yang mahal juga, yang banyak kan pemain Belandanya dan bagus-bagus loh secara individu. Tapi masalah Bali itu di pertahanan. Pertahanan mereka tuh gak solid. Paling banyak perubahan yang dilakukan tuh di pertahanan oleh Johnny Jansen ini. Defense mereka tuh gak bagus, tapi Bali, walaupun pelatihnya asal Belanda, mainnya mirip seperti Persib. Counter juga mereka main, Mas. Mereka pada saat main terbuka, defense mereka tuh
terekspos. Jadi mereka perlu bermain compact, perlu bermain lebih defensif. Persija saja nggak bisa menang kan waktu main di JIS itu. Sulit buka defense mereka. Karena seperti itu. Tapi Bali main di kandang sendiri pun akan mainnya seperti itu juga. Ini tantangan buat Persib. Jadi kalau para pemain Persib terpancing, banyak yang keluar, wah transisi mereka ngeri ini. Tuh. Iya, kalau menurut gue ini orang kita nih ya, kalau denger Belanda ini pasti total football nih. Padahal enggak juga. Belanda sekarang kita ingat lah Piala Dunia kemarin 2022 Louis van Gaal bersama Belanda. 3-4-3 dia. Iya, mainnya tuh ini counter. Counter. Mainnya counter. Iya. Dan bisa patokan ya. Argentina unggul 2-0 dibikin 2-2, adu penalti. Tuh. Weghorst masuk tuh. Iya. Artinya memang ini sangat dinamis ya. Betul. Udah enggak lagi. Van Gastel PSM sama juga. Pragmatis juga. Artinya nggak melulu bahwa orang Belanda itu total football. Cuman mungkin beda style of play aja kali ya. Boyan kan lebih ke pressing dan speed ya, atau kecepatan gitu. Kemudian counter. Kalau Bali mungkin lebih agak ke ball position dan transisi yang lebih smooth gitu ya. Ya mungkin ini akan beradu tuh dua gaya bermain yang berbeda. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik ya. Iya, dan kalau feeling gua ketat lah ini match lah. Ketat tuh. Berapa? Ketat. Ya, ketat. Bisa juga draw ini match. Bisa draw atau kalaupun ada yang menang satu aja. Satu ini tipis ini. Mungkin 1-2, 0-1. Nah, ini juga menarik. Borneo yang lagi kokoh di puncak klasemen nih. Ngeri nih. Dengan rasio kemenangan 100%. 8 match ya? Asli, luar biasa. Ini lawan Dewa ya? Iya. Lawan Dewa. Dewa yang gue bingung. Dewa yang lagi struggle nih. Lagi drop bedanya cuma 4 poin di atas zona merah. Nah itu. Kalau gue ngelihat Dewa sebetulnya materi pemain bagus, tapi kolektivitasnya nggak terjaga sekarang. Lebih banyak permainan, bukan individu saja. Too many passing. Passingnya terlalu banyak, mau cetak gol selalu. Tapi bukannya emang mereka mainnya bola-bola pendek ya? Ya betul, tapi kan kalau pakai strategi yang sama kan bisa kebaca. Ini sekarang kelihatannya tim-tim udah nunggu aja nih, mereka ada miss passing, counter, mereka nggak bisa mencetak gol, maka akan ada counter pressing. Nah, mungkin ada perdebatannya loh, Boyan Hodak juga pakai strategi yang sama. Iya betul, tapi perombakan di Persib itu besar. Dan Boyan Hodak itu bisa beradaptasi dengan taktik. Di babak kedua, ketika dia tahu timnya butuh gol, bisa bermain lebih terbuka Persib. Ketika timnya sudah mencetak gol, main tertutup lagi mereka. Lebih dinamis gitu. Tapi kalau Dewa United mau ketinggalan, mau lagi unggul, serang terus. Dan itu sebenarnya nggak salah. Tapi tim-tim lawan juga baca. Tapi pelatih tim-tim lawan juga baca kan strategi itu. Itu dia menurut gue, karena Jan Orle Rekrek ini strateginya nggak adaptif ya. Nggak adaptif dengan lawan sehingga dia main dengan gaya seperti itu udah dikenal. Kalau musim pertama dia bagus ya mungkin orang belum kenal. Sekarang udah dikenal. Bahkan menurut gua transisi dari attacking kemudian bertahan dan sebaliknya ini juga masih kurang. Kenyataannya jumlah kebobolan mereka tuh gede loh. 16 gol dari berapa? 8 pertandingan ya. Dan hanya 11 gol yang bisa mereka cetak. Ini yang jadi PR besar buat Dewa United. Iya, artinya mereka agak rentan kena counter attack ya. Sementara Borneo mereka punya sayap-sayap yang kenceng. Terus set piece mereka juga bagus. Wah, set piece mereka luar biasa, dan Borneo mainnya counter attack. Counter attack si Fabio Lefundes kan. Iya, dan Borneo defense-nya kuat banget kan. Baru 4 gol kalau nggak salah kemasukan. Dari 8 match. Kuat. Nadio itu 4 clean sheet kalau nggak salah. Nadio performanya lagi bagus-bagus. Lagi on fire ya. Maka itu ya nggak salah juga. Sebelumnya Patrick Kluivert tuh panggil dia ke dalam squad kan. Meskipun kita tahu yang mainnya adalah Martin Paes. Oke, prediksinya? Apa? Main di mana ini? Main di Borneo. Main di Borneo. Borneo lah. Wah, gak ngerti ya. Apakah akan ada kejutan atau enggak? Tapi Borneo sejauh ini smooth banget mereka. Mereka bisa rotasi pemain pun, walaupun nggak banyak ya, maybe 1 or 2, tapi kedalaman squad mereka juga bagus. Dan Fabio ini kan bukan pelatih kemarin. Dia udah lama di Indonesia. Dia tahu lah lawan-lawan ini seperti apa. Di Persita juga oke dia awal-awal. Fabio Lefundes sama loh, Persita defense-nya kuat loh dengan dia.
efektivitas dan produktivitas di depan bagus, tapi lini pertahanan juga bagus, solid ya. Oke, kita akan lihat terus bagaimana persaingan di Super League ya, di mana Borneo apakah bisa melanjutkan tren positif dan juga rekor kemenangannya 100% menghadapi Dewa, atau Dewa juga bangkit karena mereka punya misi untuk bisa merangkak naik ke papan atas kembali. Kemudian Persib Bandung yang juga lagi bagus, on fire, nanti akan dijamu oleh Bali United dan juga pertandingan-pertandingan lain. Jadi memang musim ini Super League benar-benar berwarna nih, seru persaingannya. Kita ikuti terus. Sekarang kita geser ke Timnas nih. Ini Timnas juga lagi rame karena bulan depan kita ada FIFA Matchday, tapi kemudian yang diambil adalah pilihannya mengirimkan U22. Belum tahu lawannya juga siapa. Iya, belum tahu lawannya juga. Antara Afrika Utara sama Asia Barat katanya. Iya, tapi belum firm ya. Iya. Padahal mau mainnya di SEA Games kan? Di SEA Games. Itu dia menurut gue. Gue nggak ini ya, artinya gue setuju bahwa PSSI memberi kesempatan U22 untuk dapat uji coba. Jatah itu. Jatah uji coba. Tapi berbarengan lah. Kemarin-kemarin kan juga begitu kan. Sama ya. Senior main, kelompok umur main, berbarengan lah. Sekarang kenapa kelompok umur doang yang dimainin, senior enggak? Padahal kan kita mau, ini target kita kan mau naikin ranking nih. Targetnya mau naik paling enggak 100 besar dunia. Sekarang kita udah 122, kita udah dilewatin lagi oleh Malaysia. Kalau kita nggak main di 2 matchday ini tanggal 10 sama 18, kita bisa lebih turun lagi Malaysia, karena Malaysia kan main nih. Kualifikasi Piala Asia, Thailand juga main, Vietnam main. Kalau mereka menang, mereka akan semakin jauh, kita semakin ketinggalan gitu loh. Kalau belum punya pelatih dan susah cari pelatih, kenapa nggak ambil caretaker dulu? Kita punya Jordi Amat, penasehat teknis. Jordi Cruyff. Jordi Cruyff, betul. Jordi Onsu. Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis, ada Alexander Zverev sebagai direktur teknis. Tunjuk aja salah satu mereka sebagai caretaker, paling nggak untuk FIFA Matchday besok lah. Dalam keadaan darurat. Oke, menurut Bang Binder, apakah kalau mengirimkan U22 ini sangat rentan? Gini, ada sangat riskan. Riskan sih enggak, karena ada kepentingan bagi timnas U22 untuk mempertahankan medali emas. SEA Games. Dan ini kan agenda yang sebelumnya tidak direncanakan. Ya kan, seharusnya ini kan untuk timnas senior. Tapi gua rasa keputusan ini, kalau gua berpikir secara positif, ya memang karena saat ini kita belum ada pelatih. Jadi mau dikasih ke caretaker juga, Mas. Belum tentu caretaker itu bisa meracik strategi gitu dengan tim ini. Walaupun Jordi Cruyff bukan orang baru ya, karena dia udah 6 bulan kalau nggak salah. Kan dia belakangan baru datang. Udah itu Alexander Zayers ini kan konteksnya berbeda. Dia kan untuk ini ya, lebih ke pembinaan. Jadi kayaknya dia nggak akan ditunjuk sebagai caretaker. Tapi gue sepakat ya, mungkin Jordi Cruyff, tapi mungkin juga setelah gagal di round 4 dengan permainan yang nggak meyakinkan, dengan segala bentuk hiruk-pikuk yang terjadi, mungkin kalau ditunjuk Jordi Cruyff, kemudian mainnya gak benar lagi, rame lagi, itu menurut gue. Jadi mau gegabah ya. Nah, jadi mungkin ya udahlah, daripada kita mengumpulkan pemain, nggak ada pelatih yang fix. Nanti pelatih sementara juga kesulitan, seperti Jordi Cruyff. Dan kapan Jordi Cruyff terakhir melatih, gue juga belum ngecek. Ya, oke, ini lebih baik kita pakai untuk U22. Nah, tinggal kita tunggu lawannya siapa. Nah, tapi yang gue harapkan nanti kalau U22 ini sudah dikasih serangkaian uji coba, sebelumnya lawan India, kali ini 2 match lagi, ya main sebaik mungkin aja di SEA Games gitu. Kalau soal medali emas atau enggak, kita harapkan dapat. Jangan juga menuntut terlalu besar juga. Ya, yang penting mainnya benar aja. Jadi seperti kawan-kawan gue ngomong, oke lah kita gagal lolos ke Piala Dunia. Tapi dengan cara bermain seperti di round 4, itu yang bikin tambah kesel gitu loh. Pemilihan pemainnya seperti apa, cara bermain seperti apa, itu yang bikin kesel itu. Kecuali memang cara mainnya sudah oke, ya kan. Memang kita kalah kualitas, padahal kualitas kita dari segi materi pemain itu lebih baik. Jadi cara bermain itu dulu kalau benar, gue yakin kok, seperti yang gue katakan tadi, supporter kita pintar-pintar juga. Mereka paham, ternyata not our day. Ya kan, pelatih sudah berusaha memilih pemain yang sesuai, ya kan. Kemudian game plan-nya jalan. Tapi ya memang tim lawan lebih baik daripada kita gitu. Dan itulah faktor luck juga misalnya gitu ya. Faktor luck itu selalu ada di sepak bola. Iya, itulah yang gue selalu bilang ya, bahwa menang kalah itu hal biasa.
kemudian ada faktor luck juga. Cuman ini betul kata Bung Binder, yang bikin kesel tuh karena main kita jelek gitu loh. Iya itu. Bikin kesel main kita jelek, terus juga strateginya juga aneh gitu loh. Ini yang bikin publik murka. Padahal itu 180 menit. 180 Itu menit. 2 match itu. Iya. Tuh. Ini Tapi percuma juga kita nyesel sekali. apa memang benar tidak ada simulasi taktik sebelum pertandingan? Nah itu nggak tahu. Itu apa itu ceritanya? Coba ini. Coba Mas kita ini senior kita nih yang jawab. Dia lebih tahu. Ini dia yang menurut gue terlalu berani ya, Patrick Kluivert. Ya kalau kita Nggak, flashback. bener atau tidak? Nggak ada simulasi taktik dalam latihan. Ya itu kan, gue kan nggak kenal orang dalam. Maunya nanya, nggak mau jawab kayak gitu. Karena gue nggak kenal orang dalam. Iya. Jadi gue nggak bisa ngecek itu. Kalau ada bangga, gue nggak berani jawab juga. Karena bukan orang dalam juga. dalam. Iya. Tuh. Ya itu fair. Iya. Kita nggak tahu. Mas Bur kayaknya orang dalam ya. Ya tapi paling enggak dari sini kan kita bisa lihat terlalu blundernya Patrick Kluivert ya. Iya. Yang paling fatal adalah memainkan Mark Klok bersama Joey Pelupesi. Kalaupun dua pemain ini sama bagusnya, tapi ini kan pemain belum pernah main bareng. Iya. Belum tahu chemistry masing-masing. Dan dimainkan Biasanya bersamaan. pergi pijit bareng tuh supaya chemistry dapat tuh. Dimainkan bersamaan Visio. di pertandingan yang sangat menentukan gitu. Iya. Kan ada Nathan yang sudah lebih lama. Tapi nggak masuk dia di SP. Iya itu dia. Kenapa lebih percaya ya tanpa mengecilkan klub-klub di Indonesia ya. Paling nggak kan Nathan lagi bagus di Eredivisie gitu. Yang level kompetisinya lebih bagus. Kenapa harus pilih Mark Klok? Ini kembali lagi kepada tadi yang gue katakan. Bahwa ini kembali selera dari pelatih. Dia mau memainkan siapa. Gitu loh. Dan tapi menurut gua nggak harus melulu selera. Kalau lagi-lagi selera akhirnya jadi ngaco. Oh enggak, selera sesuai dengan kebutuhan taktik, Pak. Kalau sesuai dengan kebutuhan taktik, baru oke. Iya betul, sesuai dengan kebutuhan taktik. Kita kan bukan bicara makanan. Dan melihat. Jadi kalau selera itu dia lihat dia mau pakai taktiknya seperti apa. Kalau asumsi gua, dia mau mainin double pivot biar kuat pressing. Tapi Mark Klok itu tidak bisa bermain dengan gelandang bertahan. Nggak bisa. Bahkan dia dengan Luciano, ketika Luciano bermain sama dengan dia di tengah, nggak jalan itu Persib. Tapi sekarang dengan Luciano diberikan kebebasan, silakan maju. Mark Klok mainnya jauh lebih enak. Luciano mainnya jauh lebih baik. Bisa mencetak gol, bisa membuka ruang, bisa memberikan assist. Nah, jadi yang gue mempertanyakan kenapa seperti yang tadi Mas Ars bilang, mereka tidak pernah bermain berdua dan Mark Klok tidak pernah bermain dengan gelandang bertahan lainnya. Yang ada di sana aja mereka muter-muter gitu. Bingung. Nah, akhirnya pemilihan pemain ini yang jadinya aneh kan? Kalau aneh sih gue pikir kita lihat anehnya setelah kejadian kan. Mungkin bagi pelatih dia sudah berpikir ya ini sesuai dengan pilihan gua untuk menjalankan taktik. Tapi plan B-nya apa ketika pemain itu gak bisa perform? Nggak ada plan B-nya. Nah itu. Ketika pemain itu sulit untuk menyatu di atas lapangan. Disitulah dibutuhkan substitution. Seperti yang lagi-lagi kita ke pertandingan Persib lawan Persis. Substitution. Mengorbankan Sadil Ramdhani memainkan Adam Alis. Padahal Sadil juga pemain yang bagus. Itu. Ya, tapi terlepas dari itu ya, terlepas dari kegagalan kita di kualifikasi Piala Dunia round 4 itu, yang jadi pertanyaan gue kan, kenapa sampai sekarang belum ada evaluasi? Oh, rapat belum digelar nih? Belum ada rapat. Iya, katanya sih begitu. Belum ada rapat. Dan yang gue bingung, kalian membacanya apa sih yang membuat rapat hingga hari ini belum digelar? Mungkin belum ada jadwal. Masih terlalu sibuk kali belum ya? ada callingan. Belum ada Telkonya belum telepon kayaknya. Nggak, gue sih cuman bingung ya, waktu Sintayong itu diberhentikan kan ada preskon. Tapi Kluivert itu hanya melalui sosial media, itu aja. Walaupun kemudian ada preskon. Tapi di preskon itu juga kan tidak dijelaskan secara rinci kenapa pemecatannya itu. Penghentian kerjasama lah, kan istilahnya yang dipakai kan itu mutual termination. Walaupun dibilang lah sekilas karena gagal Piala Dunia, tapi kan yang kita ingin tahu kenapa? Karena ini pelatih kan juga dikontrak untuk waktu yang lama, 2 tahun ya. Sampai 2027 kan? 2027. Iya, satu itu ya. Artinya saat Sintayong ada preskon bahwa dia dipecat, saat Patrick hanya di medsos. Dan yang kedua, saat Patrick Kluivert ketum bikin unggahan ucapan terima kasih. Siapa? Di Instagram bikin ucapan terima kasih. Kenapa yang dulu enggak? Itu mungkin sebelum penghentian, enggak? Oh, setelah penghentian? Setelah penghentian, setelah mutual termination, dia bikin status yang Sintayong enggak ada? Yang Sintayong enggak.
Seingat gue enggak. Artinya what's wrong ya? Iya. Oke. Kita move on yuk. Move on ya. Oke. Ini balik lagi soal U22 tadi. Kaitannya dengan pemain diaspora, pemain naturalisasi yang main di Eropa. Sebenarnya kan ini FIFA Matchday ya. Artinya mereka bisa dipanggil dong. Tapi kalau ini proyeksinya untuk SEA Games, apakah berarti Coach IS tidak akan memanggil para pemain diaspora ini? Bisa nggak tuh nanti mereka main? Ya tergantung. Kalau seandainya Coach IS ini dia mau pakai seluruhnya U22 apa enggak gitu. Dan juga ini yang gue belum tahu ya. FIFA Matchday besok yang dipakai tim U22 apakah didaftarkan sebagai senior apa enggak? Ini dia. Ini kan kita nggak tahu nih. Oh, supaya tapi yang Didaftarkan diundang ke FIFA itu apa enggak gitu loh. Tapi yang diundang kan kayaknya tetap senior ya. Oh, yang diundang tetap senior. Kalau yang musuhnya lawannya itu tetap senior. Iya, gue belum tahu juga. Belum tahu juga. Tapi Tapi kalau senior bisa didaftarkan sebetulnya. bisa didaftarkan. Kalau yang datang. Kalau yang datang undangannya. senior. Iya. Kalau yang datang tim U22 juga ya ini sepertinya nggak didaftarkan ya. Dan Kalau nggak dapat poin. nggak dapat poin. Nggak ada perhitungan poin Nggak ada lah. perhitungan poin. Kan ini rugi menurut gue. Kalau didaftarkan, seandainya mereka yang didatangkan U22 tapi mengatasnamakan senior juga bisa aja didaftarkan. Tapi bisa kan, ya? bisa, asalkan mereka istilahnya komunikasi yang diundang adalah tim senior. Kalau mereka bawa U22 kan hak mereka juga. Nah, tapi resikonya kalau didaftarkan sebagai FIFA Matchday senior terus kita mainnya U22 nggak perform, kalah, ini kan rankingnya kehilangan poin. Ranking akan semakin jauh sama tetangga-tetangga gitu. Apalagi tetangganya begitu. Tetangga masa gitu? Padahal kan rumput tetangga lebih hijau ya. Oke, kita sambil nunggu ya berarti ya. Siapa calon lawan kita di FIFA Matchday bulan November mendatang. Yang pasti kita selalu dukung, kita selalu support timnas kesayangan kita yang selalu menjadi kebanggaan kita dan pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Karena ketika timnas main, kita semua bersatu padu. Mau apapun warna bendera kita di klub ya. Dari manapun latar belakang kita, tapi ketika timnas main, kita pasti dukung dan kita pasti bergembira untuk memberikan dukungan kepada timnas. Karena Indonesia. kita supporter timnas kan, pecinta timnas. Betul, that's right. Harapan untuk timnas? Apa? Nunggu dulu pelatih barunya siapa kan. Kalau sekarang kan yang beredar berita kan belum ada calon pelatih. Jadi nggak bisa kita ngomong apa-apa. Yang ada itu kan hanya rumor-rumor. Yang Jesus Casas, Frank de Boer, siapa. Itu hanya rumor. Sebelumnya Louis van Gaal. Nggak tahu itu dari mana itu. Siapa yang bikin rumornya juga nggak ngerti. Sekarang kan apa aja yang kita ngomongin. Contoh mungkin ada yang kita ngomong sesuatu di sini naik nanti semua menyebarkan. Kita coba ya. Ini ngomong versi aja nih. Versi Bung Binder sama Bung Ais. Siapa kira-kira pelatih yang cocok? Kalau gue sih nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Kalau sudah ada calon, nah dari sana kita bisa elaborasi. Sudah terseleksi ya. Nah, artinya kan biasa ada kandidat tuh. Mungkin 2, 3. Nah, kita. Tapi bisa juga nanti tiba-tiba muncul pelatih baru kan. Seperti sebelumnya tiba-tiba ada Patrick Kluivert. Kita nggak pernah tahu kan Patrick Kluivert akan dipilih. Sebagai pelatih timnas. Iya, kalau gue sih sebetulnya menyayangkan Patrick Kluivert tuh dipecat segerbong ya. Kalau seandainya nggak segerbong kan kita bisa angkat Alex Pastoor jadi caretaker. Tapi Alex Pastoor kan ya sebelumnya. Tapi setelah ke Belanda kan yang dia ngomong itu jadi ramai juga. Gitu. Tapi itu setelah pemberhentian. Mungkin juga mereka sepaket kali. Nggak tahu juga. Artinya menurut Bung Ais dari segi kapasitas Alex Pastoor sangat cocok. Iya, sebelum dia bicara di Belanda itu gitu ya. Ini terlepas dari statement atau jawaban dia waktu di interview. Terlepas dari statement, gaya mainnya kan Alex Pastoor katanya pragmatis gitu. Kemudian juga dia cukup sukses ya saat bersama tim di Belanda. Dia lumayan sukses lah. Tapi ya setelah statement itu gue pikir enggak lah, jangan lah. Karena kok lu setelah dipecat ngomong gitu sih gitu. Harusnya kalau memang ngelihat gak realistis ya gak usah diambil jobnya. Gak usah diambil. Udah selesai. Kerja dong. Enggak, bukan soal begitu dong. Mereka kan profesional. Ya kan kalau profesional harus begitu. Kalau memang nggak sanggup, ya udah jangan nih. Nanti tahu-tahu gue bisa di-terminate nih kontrak gue kan, atau mutual termination seperti apalah. Tapi kalau bagi gue justru nggak setuju kalau Alex Pastoor yang dinaikin. Enggak. Karena kalau kita lihat
soal kualitas, ya memang dia kualitas kalau dilihat dari CV mungkin lebih baik daripada Kluivert, tapi masih di level klub. Kita perlu pelatih yang sudah ada pengalaman dengan tim nasional. Gak harus juga pernah bermain di World Cup. Karena World Cup masih 2030. Tapi yang punya rekam jejak di Asia ini. Jadi lebih cepat. Karena kalau gak lebih cepat, lebih ramai sosmed nanti, bos. Ini pelatih baru siapa yang masuk, pressure-nya. Nanti friendly match, kalah mainnya gak bener, out lagi. Iya, dan jangan lupa loh, Piala Asia ini 1,5 tahun lagi, 1 tahun lebih dah. Mungkin seperti yang gue baru katakan, mungkin sebelum Piala Asia out. Ada tagar-tagar out lagi tuh, karena sedemikian pressure-nya sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Tapi ini gue nanggapin dikit ya tadi, Bung Minter menarik nih. Tapi ketika bilang ya kalau memang menurut lu nggak realistis jangan diambil dong. Lu kan profesional dan sebagainya. Menurut gue juga sama. Jadi kalau memang kondisi ini tidak logis, ya tugas lu sebagai pelatih membuat ini menjadi logis. Gitu. Karena dia masuk juga di pertengahan. Betul. Saat kereta ini lagi jalan kan. Itu. Dan Anda sudah dibekali dengan berbagai pemain hebat yang bermain di Eropa. Jadi kalau soal support dari federasi, makanya, jadi sebenarnya menurut gua ranking yang di luar 100 nggak ada patokan, dan itu hanya angka. Itu hanya angka. Karena kita berkaca pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, kita lawan Arab bisa nahan, bahkan kita bisa menang. Ini kan bukti bahwa kita sudah punya modal yang bagus. Untuk membuat ini menjadi logis dan realistis gitu loh. Bekalnya, amunisinya udah ada, tinggal lu bisa nggak pakai ini senjata gitu loh. Kalau nggak bisa kan balik lagi main behind the gun. Iya, ranking yang ada sekarang kan ini adalah perjalanan waktu kan. Bisa turun juga, bisa naik juga. Ranking segitu itu kan karena kita dulu belum pakai pemain-pemain yang ini nih. Dan juga kita pernah kena sanksi kan tuh 2 tahun. Itu juga yang efeknya bikin kita turun. Dan ada yang cerita ke gue setelah di suspend itu sulit loh dapat lawan untuk friendly pada saat itu. Karena ranking kita udah cukup turun. Dan ini dialami oleh Malaysia gara-gara kasus kemarin. Jadi turun. Udah mereka disanksi. Nggak ada yang mau lawan mereka. Mereka berapa kali ditolak? Mereka berapa kali ditolak nyari lawan uji coba kan? Nyari lawan tanding. Oke, siap. Itu tadi obrolan kita di Locker Room episode kali ini. Pokoknya seru banget. Dan jangan lupa untuk terus saksikan Locker Room di Okezone. Gua Fadli Sungkara, ada Bung Binter, Bung Ais. Adios.